Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, Yesus.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada kesempatan ini boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan satu hal yang saya tahu, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu hidup kita, perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin melandasi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, baik kita sebagai jemaat maupun hamba Tuhan. Saya percaya semua kita rindu, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita bukan sekedar perjalanan hidup biasa, tapi satu perjalanan yang sungguh-sungguh menggenapi setiap rencana Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam banyak kesempatan tentunya kita seringkali mendengar nasihat atau ajaran dari banyak hamba Tuhan. Bahwa biarlah hidup kita adalah hidup yang taat pada perintah Tuhan. Apakah ini salah? Tentu tidak. Kalau Tuhan bilang maju, kita harus maju. Kalau Tuhan bilang ke kiri, tentu kita harus ke kiri. Atau sebaliknya. Saudara, kehidupan kita harus bergerak menurut apa yang Tuhan mau. Sehingga tidak heran kita seringkali mendengar ada statement yang mengatakan, nanti saya tak jalan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu. Satu ketika, saudaraku, saya ketemu dengan seorang anak Tuhan dari Surabaya.
ke Palangkaraya. Saya tahu anak Tuhan ini seorang pelayan Tuhan yang biasa jadi singer di gereja. Waktu-waktu tertentu dia juga bisa jadi song leader di kelompok kecil mereka. Suaminya adalah seorang pemain musik yang baik. Nah, pada saat mereka tiba di Palangkaraya, saya memberi kesempatan untuk boleh melayani. Apa yang saya dapatkan jawabannya? Oh ya Pak, nanti dulu. Oke. Saya tunggu 2-3 hari, saya tanya lagi bagaimana? Bisakah bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan hari Minggu supaya semua jemaat boleh mendengar dan diberkati? Nanti Pak ya, sabar dulu, saya mau atur. Oke. Menjelang hari Minggu, itu tepatnya hari Sabtu, saya dapat SMS. Pak, mohon maaf, mungkin lain kali. Sebab saya masih mau tunggu. Apakah Tuhan berkenan saya bersaksi atau tidak? Saya ambil sikap, ya sudahlah. Minggu berlalu dan tidak ada kesaksian. Beberapa bulan berikutnya, orang yang sama ini datang lagi ke Palangkaraya. Saya coba tawarkan lagi. Ayo melayani. Nanti ya Pak ya. Saya juga pingin nunggu suara Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan saya bersaksi. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya mohon maaf saya tidak bersaksi. Sepertinya perkataan-perkataan seperti ini sangat-sangat rohani sepertinya. Dan memang seharusnya setiap gerak langkah kita itu harus seturut dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Saya pun sama demikian. Tapi bicara tentang bersaksi, ini perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bicara tentang menginjil, itu perlu jadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita nunggu Tuhan bicara, ayo kamu menginjil si A, menginjil si B, bersaksi. Apakah kita nunggu Tuhan bicara dulu baru kita kerjakan? Atau seperti apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang setiap kita itu harus tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mengerjakan setiap apa yang Tuhan perintahkan dengan baik dan sempurna. Dan pada saat kita lakukan semuanya itu, tentunya nama Tuhan ditinggikan. Mohon maaf saudaraku, kalau kita bergerak hanya tunggu suara Tuhan. Tunggu Tuhan bilang A baru kita kerjakan A. Tunggu Tuhan bilang B baru kita bilang B. Tunggu Tuhan bilang maju baru kita maju. Ini perlu sebuah perenungan. Apakah seharusnya demikian kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan? Saya memberi sebuah gambaran atau contoh buat saudara. Saya punya anak masih kecil. Waktu itu anak saya ya umur masih belasan tahun. Saya senang sekali pada saat saya perintahkan sesuatu dia kerjakan dengan baik. Saya sangat senang sekali pada saat saya perintahkan A, B, C, dan D, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi satu ketika, saudaraku, saya ulang tahun pernikahan. Saya bilang sama anak saya, nak, ayo kita makan bersama, papa mama ulang tahun pernikahan.
Dan singkat ceritanya saudaraku, kami pergi ke sebuah rumah makan. Kami menikmati berkat Tuhan secara sederhana. Tapi kami benar-benar bahagia dan menikmati itu. Setelah semuanya selesai, saya pulang ke rumah. Tapi anak saya berdua ini nyusul. Si Joshua dengan Joyce nyusul. Karena mereka naik kendaraan yang berbeda. Begitu sampai rumah, saya sudah senang, saya sudah merasa bahagia. Bisa Tuhan berkati pernikahan yang luar biasa. Tiba-tiba saudaraku, anak saya 2 orang ini datang. Mereka membawa sesuatu, mereka taruh di meja. Mereka tata dengan rapi, mereka susun dengan baik dan mereka panggil saya dengan mamanya. "Pak, Ma, ayo Pak ke gereja." Saya tinggal di gereja, saudaraku. Saya keluar kamar, saya ke gereja, saya kaget. Ada kue tar yang sangat bagus. Dan kue tar ini sungguh sangat menarik. Lalu saya bilang, "Wah, luar biasa ini. Siapa yang punya ide beli kue tar?" Lalu anak saya perempuan bilang, "Koko." "Ya kami sama Koko belikan buat papa mama." Lalu saya tanya, "Harga berapa?" Anak saya perempuan langsung diam dan dia bilang, "Wah, ini rahasia." Keluarlah anak saya laki-laki. Saya bilang, "Ko, terima kasih ya. Kamu siapin kue tar buat papa mama. Ini pasti mahal. Wah, ini luar biasa ini. Berapa nak harganya?" Dia tidak mau sebut harga. Cuma dia bilang, "Ini kalau buat beli Pizza Hut, Pak, ini bisa berlipat-lipat. Saya kaget. Mohon maaf saya sedikit terbuka dengan saudara. Saya berusaha mencari berapa nilainya. Anak saya perempuan bilang, "Pak, itu 2,5 juta lebih." Hati saya, saudaraku, rasanya penuh sukacita. Hati saya rasanya tidak bisa lagi bicara apa-apa. Kenapa? Ini kue tar harga lebih mahal dari kue tar waktu saya menikah. Seumur hidup saya tidak pernah beli kue tar semahal ini dan sebagus ini. Anak saya 2 orang ini bukan pengusaha. Si Joshua, karena Tuhan kasih talenta musik, dia jadi guru musik. Memberi les privat. Lalu anak saya perempuan, Joyce, Tuhan kasih talenta, dia senang bikin hampers, buket balon dan sebagainya. Dan juga dia senang kecantikan, jadi ada kalanya ada teman-temannya minta pasang alis, ngecat kuku dan sebagainya. Dia punya usaha kecil-kecilan. Jadi apa yang mereka berikan ini sebenarnya itu sesuatu yang terus terang. Bukan sekedar bagus, indah, mewah. Tapi ada sebuah pengorbanan yang besar yang menyertai apa yang mereka berikan. Saya mau kasih tahu saudara, betapa hati saya bangga dan puas melihat apa yang ada. Hari ini saya mau bicara satu perkara buat saudara. Kalau engkau hanya bergerak menunggu Tuhan bicara, memang itu tidak salah. Tapi kalau engkau mengenal isi hati Tuhan, sebelum Tuhan bicara, engkau tahu apa yang engkau harus lakukan untuk Tuhan.
Amin. Bisa nangkap ini saudaraku? Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Tidak usah nunggu ada pengumuman di gereja, ayo kita nabur. Kalau engkau tahu bahwa menabur itu menyenangkan Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya terus terang, saya ini adalah orang yang kalau bangun tidur itu rasanya setelah doa, gosok gigi, lalu ke meja makan kita minum teh atau sarapan. Itu saya lakukan sebelum saya keluar rumah dan melakukan kegiatan lainnya. Dan semua itu bisa saya terima lewat sebuah perintah. Saya bisa bilang istri saya, tolong bikin teh, tolong bikin sarapan, dan itu istri saya dengan kasih dia mengerjakan itu. Atau saya juga ngomong sama anak saya lakukan itu. Saya dapatkan semuanya atas apa yang saya perintahkan. Tapi akan jauh lebih indah kalau saya belum ngomong, semuanya sudah ada. Kenapa mereka tidak menunggu perintah? Langsung menyediakan semuanya itu. Karena sudah mengenal kemauan saya. Ini yang saya ingin ajak saudara melihat. Tidak salah engkau bergerak menunggu perintah. Tapi akan jauh lebih luar biasa. Sebelum Tuhan bicara, engkau sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Satu ketika saudaraku, ada seorang pengusaha datang ke gereja kami di Palangkaraya. Dia bukan jemaat, juga tidak satu kota dengan kami. Dia orang Surabaya. Tiba-tiba satu saat dia itu mau bepergian ke satu tempat, dia telepon, Pak Ardian bolehkah saya mampir ke gereja Pak Ardian? Saya bilang, oke, silakan. Akhirnya dia datang ke gereja. Begitu dia masuk gereja, dia lihat, loh Pak, itu layar monitornya kok kecil banget? Saya bilang, oh ya, itu yang kami punya. Kecil banget ya Pak ya? Oh iya, memang kemarin dapatnya itu. Apa yang terjadi saudaraku? Saya tidak bicara, dia langsung telepon stafnya di Surabaya. Tolong pesan televisi LCD dengan ukuran sedemikian. Kirim ke Palangkaraya. Seperti itu. Jadi dia tahu apa yang harus dia buat. Tanpa ada perintah. Saya mau kasih tahu saudara satu perkara. Jangan hanya bergerak karena perintah. Tapi kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Karena engkau mau nama Tuhan disenangkan lewat kehidupanmu. Haleluya. Inilah pesan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada kesempatan hari ini. Saya rindu setiap kita. Bukan saja bergerak karena kita nunggu apa yang Tuhan omongin. Tapi kita mengerjakan sesuatu karena kita tahu itu adalah pasti menyenangkan hati Tuhan. Naik saudaraku pengertian rohaninya. Pemahamannya akan Allah itu harus naik. Mengenal hati Tuhan. Supaya tidak perlu menunggu perintah. Tapi engkau sudah bisa mempersembahkan sesuatu. Sebelum Tuhan bicara kepadamu. Ingat, seandainya toh ada yang salah dalam langkah gerakmu. Ingat, Tuhan tahu bahwa hatimu ingin menyenangkan Dia. Dia akan bimbing saudara. Jangan takut apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan. Giatlah selalu mengerjakannya. Sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus berkarya dan berbicara kepada kami. Melakukan dan menggenapi setiap ketetapan dan kehendak-Mu lewat hidup kami. Sehingga hidup kami
adalah hidup yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biar mulai hari ini, setiap kami tidak menjadi orang yang fasik, tapi kami aktif melakukan sesuatu yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.